di antara misinya iblis, misinya setan, misinya Yahud, misinya musuh-musuh Islam untuk bisa langgeng menzalimi umat Islam, mengganggu umat Islam, menjajah umat Islam dimanapun juga, mau itu di Palestina, di Lebanon, dimanapun juga, untuk memuluskan jalannya mereka. Mereka upayakan, mereka buat umat Islam kehilangan marja'iyah, kehilangan rujukan, dibikin hubungan mereka dengan sunnahnya Nabi Muhammad putus, dibikin hubungan mereka, kecintaan mereka dengan sahabat, dengan keluarga Nabi, dengan para aulia, dengan pewaris Nabi, dengan kaum solehin, diputus, digunting. Tiap saat kita diperdengarkan, dipertontonkan, diajak untuk benci, untuk dengki, untuk saling berkelahi, untuk saling bermusuhan, melemahkan kecintaan kita dan hubungan kita kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menang, mau berjaya, cintai mereka, ikut di jalannya mereka. Dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, slogan mereka bahkan tuh waktu di Yamamah saat memerangi Musailamah al-Kadzdzab, membuktikan hubungan erat mereka kepada Nabi Muhammad. Slogan mereka adalah dengan ucapan, dengan slogan wa Muhammadah, bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi membacakan kepada pasukan beliau daripada kisah kelahirannya Nabi Muhammad dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau minta dilantunkan di negara-negara kaum muslimin, membaca Sahih Al-Bukhari dengan niat Allah taala memberikan kemenangan. Yang memberikan kemenangan bukan kalau kita membuka medianya kufar, bukan kita membuka produknya mereka, bukan dengan kita mengikuti adat istiadatnya mereka, tetapi dengan kita membuka produknya Nabi Muhammad, firmannya Allah, sabdanya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membersihkan hati kita dari kedengkian, dari kebencian, cintai aulia, cintai salihin, cintai Nabi Muhammad, cintai sahabat Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beda keadaan orang, keadaan keluarga yang mengidolakan Rasulullah, yang mencintai sahabat, ahlul bait, ulama, aulia wasalin, beda, wajahnya juga beda, nur di wajahnya mereka, sampai dikatakan tuh man habba syibanuh saluha syanuh. Orang kalau cinta kepada leluhurnya, cinta kepada para salafnya, maka keadaannya akan menjadi baik. Beda, mukanya beda, auranya beda. Ada orang yang kalau kita lihat damai, hati lagi sumpek, hilang sumpeknya kita. Ada orang yang kalau kita ngelihat mereka, hati lagi senang, datang sumpek kepada kita, waliyadzubillah min dzalik. Nah karenanya itu di zaman sekarang ini yang menggembirakan hati kita adalah ini syama'ilin Nabi Muhammad, kisah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lagi berjuang, Allah taala perintahkan wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Ismail, wadhkur fil kitab Musa, wadhkur fil kitab Maryam. Suruh sebut tuh para nabi-nabi lagi berjuang, lagi jihad, sebut orang soleh, sebut para nabi-nabi. Diceritakan tentang Imran, tentang keluarganya Imran, dan itu menjadi solusi memacu sahabat meraih kemenangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keluarganya Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah taala menganugerahkan kepada kita peneladanan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita keluar dari majelis ini siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai, adabnya Nabi Muhammad dipakai, makan minum tangan kanan, jangan sambil berdiri, sambil duduk. Masuk rumah kaki kanan, pakai baju tangan kanan duluan, masuk toilet, masuk WC kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Kemudian juga sambung silaturahmi, bersihin hati, jangan mendengki, jangan membenci, jaga mulut, jangan mencaci. Tapi yang saya caci tukang caci maki juga, yang saya caci tukang caci maki, yang saya gosipin tukang gosip. Iya, ente sama dia sama, ente sama dia sama. Yang saya maki orang yang tukang caci maki, ya makanya ente dimaki orang karena ente tukang caci maki. Ente digosipin orang, ya emang pantas digosipin karena ente tukang gosip. Waliyadzubillah min dzalik. Itu dikatakan bahwasanya man namma laka namma bika. Yang suka
menyampaikan omongan kepadamu untuk mengadu domba, dia bakal membawa berita tentang kamu untuk bikin orang benci kepada kamu. Waliyadzubillah min dzalik. Jadilah kita itu orang yang bisa jaga mulut. Wah, orang lain benar nggak manfaat buat kita. Sejuta orang benar, masih lebih baik kita sendiri benar, lebih baik daripada orang lain jadi benar. Sungguh kita nggak ditanya tentang benarnya orang lain, amalannya orang lain, ibadatnya orang lain, tapi kita ditanya tentang diri kita, sholatnya kita, ibadatnya kita. Kita ditanya bertanggung jawab tentang istiqamah kaum wanita kita, istri kita, anak kita, kerabat kita. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.